Anish Kapoor lahir pada 12 Maret tahun 1954 di Mumbai, saat itu masih dikenal sebagai Bombay, India. Ia tumbuh dalam keluarga yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Ayahnya berasal dari India dan bekerja sebagai perwira angkatan laut, sedangkan ibunya adalah keturunan Yahudi Irak. Sejak kecil, Kapoor hidup di lingkungan yang mempertemukan berbagai tradisi, agama, bahasa, dan cara pandang. Keberagaman ini membentuk imajinasinya sejak dini. Ia sering tertarik pada hal-hal yang sulit dijelaskan seperti ruang kosong, bayangan, warna, dan misteri alam semesta. Ketertarikan tersebut nantinya menjadi fondasi utama dalam karya seninya. Berbeda dengan banyak seniman yang sejak kecil gemar menggambar, Kapoor lebih tertarik pada gagasan dan pengalaman visual. Ia sering memikirkan bagaimana manusia melihat dunia dan bagaimana sebuah objek dapat mengubah cara seseorang merasakan ruang di sekitarnya. Ketertarikannya terhadap pertanyaan filosofis muncul jauh sebelum ia memutuskan menjadi seniman. Bahkan saat masih muda, ia sudah memiliki kebiasaan mengamati dunia dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Saat remaja, Kapoor sempat menempuh pendidikan di India, namun ia merasa ingin melihat dunia yang lebih luas. Pada awal tahun 1970-an, ia pindah ke Inggris untuk melanjutkan pendidikan. Perpindahan ini menjadi pengalaman besar dalam hidupnya. Sebagai seorang pemuda India yang tinggal di Eropa, Kapoor mulai memikirkan identitas, budaya, dan tempatnya di dunia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya banyak muncul dalam karya-karyanya. Kapoor kemudian belajar di Hornsey College of Art dan Chelsea School of Art di London. Disinilah ia mulai menemukan jalannya sebagai seniman. Ia mempelajari berbagai pendekatan seni modern dan kontemporer. Namun dibandingkan teknik semata, Kapoor lebih tertarik pada ide di balik sebuah karya. Ia ingin menciptakan seni yang membuat orang berpikir dan merasakan sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pada awal kariernya, Kapoor mencoba berbagai material dan teknik. Ia bereksperimen dengan batu, kayu, pigmen warna, logam, dan berbagai bentuk geometris. Masa ini merupakan periode pencarian identitas artistik. Seperti banyak seniman besar lainnya, ia harus melewati proses panjang sebelum menemukan gaya yang benar mencerminkan dirinya. Salah satu ciri khas karya awal Kapoor adalah penggunaan pigmen warna yang sangat kuat. Ia membuat bentuk sederhana yang ditutupi warna merah, biru, kuning, atau oranye yang sangat pekat. Warna bagi Kapoor bukan sekadar dekorasi. Ia percaya warna memiliki kekuatan emosional dan spiritual yang dapat memengaruhi cara seseorang merasakan ruang. Banyak seniman menciptakan karya dengan fokus pada objek, namun Kapoor justru tertarik pada ruang kosong. Ia sering mengatakan bahwa yang paling menarik bukanlah benda itu sendiri, melainkan ruang yang mengelilinginya. Pemikiran ini menjadi salah satu ide paling penting dalam seluruh kariernya. Pada tahun 1980-an, karya-karya Kapoor mulai menarik perhatian dunia seni internasional. Kritikus terkesan dengan kemampuannya menciptakan objek yang tampak sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Karya-karyanya terasa misterius. Orang yang melihatnya sering bertanya apakah mereka sedang melihat benda nyata, ilusi, atau sesuatu yang berada di antara keduanya. Popularitas Kapoor terus meningkat. Pamerannya mulai diadakan di berbagai negara. Museum-museum besar mulai mengoleksi karyanya. Ia perlahan menjadi salah satu nama paling penting dalam dunia seni kontemporer. Namun kesuksesan itu tidak membuatnya berhenti bereksperimen. Kapoor percaya bahwa seni tidak selalu harus memberikan jawaban. Kadang-kadang, seni justru lebih berharga ketika mengajukan pertanyaan. Ia ingin menciptakan karya yang membuat orang merenungkan keberadaan, ruang, waktu, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Karena itulah banyak karyanya terasa seperti teka-teki visual. Salah satu inovasi terbesar Kapoor adalah penggunaan permukaan reflektif raksasa. Ia menciptakan karya yang memantulkan dunia di sekitarnya dengan cara yang tidak biasa. Ketika seseorang berdiri di depan karya tersebut, mereka melihat dirinya berubah, terdistorsi, atau bahkan seolah menghilang. Melalui karya-karya ini,
Kapoor mengajak manusia mempertanyakan cara mereka melihat realitas. Salah satu karya paling terkenal Kapoor adalah Cloud Gate. Patung raksasa berbentuk seperti tetesan logam cair ini terletak di Minim Park, Chicago. Karena bentuknya yang unik, masyarakat menjulukinya The Bean. Permukaannya memantulkan langit, gedung, dan manusia yang berada di sekitarnya. Karya ini menjadi salah satu ikon seni publik paling terkenal di dunia. Membangun Cloud Gate bukanlah pekerjaan mudah. Strukturnya sangat besar dan membutuhkan teknologi tinggi untuk menciptakan permukaan yang tampak mulus tanpa sambungan. Proyek tersebut memakan waktu bertahun-tahun. Namun hasil akhirnya menjadi bukti bahwa seni dan teknik dapat berpadu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kapoor sering menciptakan karya yang memberi ilusi ruang tanpa akhir. Lubang gelap, rongga besar, dan bentuk cekung menjadi elemen yang sering muncul dalam karyanya. Ia ingin menciptakan pengalaman yang membuat orang merasa sedang melihat sesuatu yang tidak memiliki batas. Banyak karya Kapoor tidak hanya untuk dilihat. Karyanya mengajak penonton untuk bergerak, berjalan mengelilingi objek, dan mengalami ruang secara langsung. Ia percaya bahwa pengalaman fisik merupakan bagian penting dari seni. Karena itu, banyak karyanya terasa hidup ketika berinteraksi dengan manusia. Sepanjang kariernya, Kapoor terkenal karena keberaniannya menggunakan material yang tidak lazim. Ia bekerja dengan baja tahan karat, batu, lilin, pigmen murni, tanah, hingga berbagai teknologi baru. Setiap material dipilih bukan hanya karena tampilannya, tetapi juga karena makna yang dapat disampaikan. Pada tahun 2002, Kapoor menciptakan Marsyas, sebuah instalasi raksasa di Tate Modern, London. Karya ini membentang sepanjang gedung dan menjadi salah satu instalasi terbesar yang pernah dibuat. Skala karya tersebut membuat pengunjung merasa kecil ketika berada di dekatnya. Kapoor ingin menunjukkan bagaimana seni dapat mengubah persepsi seseorang terhadap ruang. Selain refleksi dan cahaya, Kapoor juga tertarik pada kegelapan. Beberapa karyanya berupa lubang hitam yang tampak tidak memiliki kedalaman yang jelas. Orang yang melihatnya sering kesulitan membedakan antara permukaan dan ruang. Melalui karya-karya ini, Kapoor mengeksplorasi rasa misteri dan ketidakpastian. Pada awal abad ke-21, Kapoor telah menjadi salah satu seniman paling berpengaruh di dunia. Karyanya dipamerkan di museum terbesar dan ruang publik di berbagai negara. Ia menerima berbagai penghargaan internasional dan diakui sebagai tokoh penting seni kontemporer. Meskipun telah mencapai kesuksesan besar, Kapoor tidak pernah berhenti bereksperimen. Ia terus mencoba ide, teknologi, dan material baru. Baginya, seni adalah proses penemuan yang tidak pernah berakhir. Setiap karya merupakan kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Karya-karya Kapoor menginspirasi banyak seniman muda di seluruh dunia. Ia menunjukkan bahwa seni dapat menggabungkan filsafat, teknologi, arsitektur, dan pengalaman manusia menjadi satu kesatuan. Pendekatannya membuka kemungkinan baru dalam dunia seni kontemporer. Di balik ketenarannya, Kapoor dikenal sebagai sosok yang sangat serius terhadap pekerjaannya. Ia menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan ide dan mengawasi proses pembuatan karya. Kesuksesannya bukan hanya hasil bakat, tetapi juga kerja keras dan dedikasi selama puluhan tahun. Kisah hidup Anish Kapoor mengajarkan bahwa keberanian untuk berpikir berbeda dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ia tidak sekadar membuat patung, tetapi menciptakan pengalaman yang mengubah cara manusia melihat ruang dan dunia di sekitarnya. Perjalanannya menunjukkan bahwa seni terbaik sering lahir dari rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Berbeda dengan banyak seniman yang dikenang setelah meninggal, Kapoor masih terus berkarya dan mengembangkan gagasan-gagasan baru. Setiap proyek baru memperluas batas kemungkinan dalam dunia seni. Ia terus menunjukkan bahwa seni tidak memiliki batas tetap dan selalu dapat berkembang. Berbeda dengan banyak seniman yang dikenang setelah meninggal, Kapoor masih terus berkarya dan mengembangkan gagasan-gagasan baru. Setiap proyek baru memperluas batas kemungkinan dalam dunia seni. Ia terus menunjukkan bahwa seni tidak memiliki batas tetap dan selalu dapat berkembang.
Ini beberapa cianya. Mm-hmm.